Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aad dari Sandi Saputra. Saat ini saya sedang menempuh perguruan tinggi di STI Cendekia Karya Utama jurusan Sarjana Akuntansi. Kali ini saya akan membahas tentang konsep bisnis saya, yaitu poster kita. Poster kita adalah yang dimaksud di sini bukan poster selembaran yang biasa ditempel di dinding, di mading, melainkan poster yang berbahan dasar kayu yang diletakkan di dinding sebagai hiasan. Poster ini sangat tepat untuk mengabadikan momen-momen bahagia seperti pernikahan, kelahiran anak, dan lain sebagainya. Seperti moto dalam poster kita yaitu tidak ada yang abadi kecuali mengabadikan di poster kita. Untuk keunggulan produk kami, yang pertama, tersedia dalam beberapa ukuran, dari ukuran A5, A4, A3, atau bisa request sesuai permintaan pelanggan. Kemudian menggunakan bahan MDF yang tebal dan kokoh. Ini gunanya untuk supaya awet dan tidak gampang rusak. Kemudian kualitas gambarnya pun dengan resolusi tinggi dan proses pembuatan cepat dan harga yang sangat kompetitif yang bisa dijangkau oleh semua kalangan. Kemudian untuk proses produksinya, yang pertama kami menerima gambar dari klien atau pelanggan. Kemudian ketika kami sudah menerima gambar tersebut, kami kemudian melakukan print atau cetak menggunakan kertas berbahan art karton, kemudian dilapisi dengan laminasi doff. Fungsi laminasi doff itu berguna untuk gambar biar tahan lama dan awet. Kemudian setelah gambar tercetak, gambar tersebut akan diaplikasikan pada papan MDF itu menggunakan lem, kemudian diratakan. Ketika semua sudah selesai, lanjut ke proses pengepakan. Poster yang sudah jadi akan dikemas menggunakan bubble wrap. Tujuannya supaya ketika berada di tangan klien atau pelanggan, poster ini tidak rusak sedikit pun. Seperti yang bisa dilihat di belakang saya, itu ada 2 poster. Kurang lebih contohnya seperti itu. Jadi jika ingin mengcustom seperti kayak ada lampu di belakangnya, bisa request dan kami akan membuatkan sesuai request klien. Kalau untuk yang ukuran kecil itu saya beli sudah jadi tidak bisa request gambar, hanya kita bisa memilih gambar yang sudah tersedia. Kemudian lanjut untuk pencatatan keuangan dari awal transaksi hingga penyajian laporan keuangan, kami menggunakan aplikasi akuntansi bernama Manager IO. Aplikasi ini sangat membantu untuk perusahaan atau perseorangan yang sedang merintis usaha untuk mencatat sebuah keuangan. Aplikasi ini sangat cocok karena mudah digunakan dan sangat simpel untuk melakukan pencatatan keuangan. Kemudian harga pokok penjualan, yang pertama harga pokok produksi kami dengan total 30.750 dan kami mengambil laba 10% dari harga pokok produksi yaitu Rp3.075, dan untuk harga pokok penjualan, harga pokok produksi ditambah laba kami bulatkan menjadi 34.000. Harga ini bisa dibilang cukup cocok dengan kualitas yang kami berikan. Produk berupa poster foto yang merupakan inovasi dari figura foto. Jadi dulu jika ingin mengabadikan sebuah momen penting, momen tertentu, atau event tertentu, itu kebanyakan menggunakan figura, dan
poster foto ini merupakan inovasi dari figura foto tersebut. Kemudian untuk target pelanggan adalah generasi X, Y, dan Z. Untuk generasi X sendiri itu kisaran kelahiran tahun 1965 sampai dengan 1980. Kalau untuk tahun ini mungkin generasi X itu sudah, mohon maaf, sudah tua-tua dan cocok untuk mengabadikan momen bersama. Mungkin sudah ada yang punya cucu, jadi bisa mengabadikan momen dengan keluarga besar dari anak serta cucu-cucunya. Kemudian untuk generasi Y atau milenial itu berkisar dari kelahiran tahun 1981 sampai dengan 1996. Kisaran tahun ini kebanyakan sudah menikah dan memiliki anak. Nah, untuk generasi milenial ini cocok untuk mengabadikan momen pernikahan, momen bersama anak, atau kelahiran anak. Yang terakhir yaitu generasi Z, itu kisaran kelahiran tahun 1997 sampai dengan 2012. Pada generasi Z ini masih banyak remaja yang mengidolakan sebuah girl band ataupun mengidolakan seseorang. Ini cocok untuk mereka memajang foto idola mereka tersebut di kamar ataupun rumah. Dan juga ada yang generasi Z sudah menikah dan mungkin cocok buat mengabadikan momen pernikahan tersebut. Kemudian untuk pesaingnya, semua toko online yang menjual produk sejenis. Maksudnya produk sejenis adalah seperti poster yang ada di belakang saya ini. Ini saya beli di toko online dan ini gambar sudah tersedia dari sana. Jadi kita tidak bisa memilih atau request gambar yang kita inginkan. Dan untuk ketebalannya pun kisaran 1 cm. Dan untuk kualitas gambarnya juga menurut saya sudah cukup bagus. Kemudian apa perbedaannya dengan poster kita? Perbedaannya dengan poster kita, yang pertama, pelanggan bisa request gambar sesuai yang mereka inginkan, jadi tidak ada patokan dari kami untuk gambar yang ingin dipajang di dinding. Kemudian yang kedua, ketebalannya pun tidak setipis yang barusan tadi, kurang lebih 2-3 cm. Dan yang ketiga, tersedia beberapa ukuran. Jadi bisa menyesuaikan kebutuhan para pelanggan dan juga menyesuaikan budget pelanggan juga. Kemudian pasar top 3 ada di Kalimantan Barat, Tengah, dan Kepulauan Riau. Data ini saya dapat melalui Google Trend dengan mengetik poster kayu atau poster foto. Kemudian untuk pemasarannya, kami lebih fokus ke digital marketing karena pada era sekarang sudah serba-serbi digital, apa-apa digital. Jadi kita memanfaatkan kesempatan yang ada. Yang pertama, kami menggunakan Instagram untuk memajang katalog-katalog produk kita dan juga memasarkan produk kita menggunakan Instagram Ads. Kemudian kita juga akan merencanakan memasarkan di Google menggunakan Google Ads untuk menjangkau pelanggan lebih banyak. Dan kemudian kita menggunakan Shopee selain sebagai marketplace, kita juga gunakan untuk pemasaran. Dan juga TikTok, sama halnya seperti Shopee. Kini TikTok memiliki marketplace-nya sendiri, yaitu TikTok Shop. Dan di TikTok kami bisa melakukan pemasaran dengan melakukan TikTok Live dan ada diskon atau potongan harga ketika di TikTok. Kemudian kami juga memberikan harga spesial untuk
menarik lebih banyak pelanggan. Kemudian analisis SWOT atau SWOT. Yang pertama, strength. Kekuatan kita yaitu yang sudah saya jelaskan tadi. Yang pertama, bermacam ukuran. Yang kedua, gambar sesuai permintaan. Yang ketiga, modal relatif kecil. Dan keempat, proses pemesanan yang mudah. Kemudian untuk weakness atau kelemahan, pesaing produk sejenis sudah banyak seperti yang tadi saya jelaskan. Poster seperti ini di marketplace Shopee itu sudah banyak yang menjual, jadi bisa dibilang sudah ada pasarnya dan sudah ada kompetitornya. Dan kelemahan yang kedua yaitu pelanggan belum bisa melihat barang atau sampel secara langsung. Karena psikologi manusia itu kalau kita belum melihat barangnya secara langsung itu masih kurang percaya. Kemudian opportunity-nya atau kesempatan bisa digunakan untuk semua event atau momen, misal untuk pernikahan, kelahiran anak, foto keluarga, atau foto bersama idola, itu bisa diabadikan di poster kita. Dan kami bisa melakukan promosi di mana saja, baik itu digital maupun konvensional. Kemudian untuk threat atau ancaman, yang pertama pesaingnya sudah banyak. Walaupun hampir serupa, tapi itu sudah menurut saya itu menjadi ancaman bagi saya. Kemudian kalah dengan produk sejenis yang sudah dikenal, seperti ya tadi poster itu, kemudian figura foto, karena itu dari dulu untuk mengabadikan momen pun kebanyakan menggunakan figura foto. Kemudian untuk analisis 4P, yang pertama produk kita poster dengan berbahan dasar kayu. Kemudian untuk price, harga kami mulai dari 34.000. Kemudian untuk promotion menggunakan digital marketing seperti media sosial dan e-commerce. Kemudian yang terakhir, place atau tempat. Untuk penjualan kami menggunakan e-commerce atau marketplace. Dan untuk penyimpanan barang yang sudah jadi, untuk sementara ini disimpan di dalam gudang rumah saya. Kemudian kami menargetkan penjualan karena kami masih awal merintis, jadi dalam 1 bulan minimal terjual 4 piece. Dan target penjualan kami usahakan tiap bulan meningkat, jadi tidak stuck di 4 piece terus. Dan pandangan era sekarang menurut saya yang saya rancang dan kembangkan untuk mewujudkan kesuksesan saya ini sudah sesuai dengan era dunia sekarang. Karena kenapa? Karena pada era sekarang merupakan era digitalisasi, di mana semua bidang mulai berpindah ke digital. Kemudian hubungan dengan rancangan saya, perencanaan saya juga sebagian menggunakan teknologi digital untuk beroperasi, baik dari pemasaran, pemesanan, dan pengiriman itu sebagian besar menggunakan digital. Kemudian metode yang cocok untuk era sekarang adalah metode digitalisasi. Metode ini sudah banyak diterapkan oleh perusahaan-perusahaan besar. Selain efisien, metode ini juga dapat menjangkau pelanggan lebih luas. Karena kenapa? Karena kita ambil contoh TikTok. TikTok itu merupakan sosial media bisa dibilang baru, tapi penggunanya sudah banyak sekali. Kita hanya tinggal membuat video, itu bisa ditonton di seluruh penjuru dunia. Kemudian keterampilan yang harus kita miliki dalam era sekarang di antara lain yang pertama inovatif. Kita harus mencari sesuatu yang baru dan belum pernah dibuat oleh siapapun. Karena sedikit lebih beda lebih baik daripada sedikit lebih baik. Karena sudah banyak yang memiliki produk
sangat bagus di luar sana, tapi itu merata dan tidak ada perbedaan di antara tersebut. Kemudian adaptif, kita harus beradaptasi dengan perkembangan zaman yang berubah sangat cepat ini. Karena kalau kita tidak bisa beradaptasi, nanti kita akan seperti, mungkin mohon maaf, bapak-bapak tua atau ibu-ibu tua yang saat ini gaptek atau gap teknologi. Kemudian yang ketiga, confident atau percaya diri. Dalam melakukan sesuatu, kita harus percaya diri bahwa kita dapat melakukan tersebut dan berusaha semaksimal mungkin. Kemudian open-minded. Kita harus bisa menerima kritikan dari orang, dari sebuah kelompok. Itu gunanya untuk membangun diri kita dan usaha kita sendiri. Kemudian yang kelima, time and money management. Kenapa time and money saya gabungkan dalam satu poin? Karena waktu adalah uang. Jika kita bisa memanage waktu, maka kita juga harus bisa memanage uang. Jika kita dapat mengaplikasikan 5 keterampilan ini, kesuksesan akan lebih mudah diraih. Kemudian untuk mendukung kesuksesan pada era sekarang, perangkat yang diperlukan hanya cukup menggunakan 3 saja. Yang pertama laptop, yang kedua smartphone, yang ketiga internet. Dengan ketiga itu, kita dapat menunjang pekerjaan atau usaha kita dengan mudah. Ditambah ada perangkat lunak yang mampu membantu pekerjaan kita lebih mudah seperti media sosial untuk promosi, kemudian aplikasi akuntansi untuk pencatatan keuangan, dan masih banyak lagi. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kata yang kurang berkenan. Saya mohon maaf. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.